Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan. Jumpa kembali dalam pengajaran online malam hari ini. Dan saya berharap semua dalam keadaan baik, dipelihara Tuhan, tetap sukacita, tetap semangat di hari-hari yang kita lalui. Biarlah kita boleh tetap bergembira, karena Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, sukacita karena Tuhan adalah kekuatan kita semua. Untuk itu mari kita berdoa lebih dulu. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini, malam ini, kesempatan yang Tuhan beri. Kembali kami boleh belajar firman-Mu, kami buka hati pikiran kami, bahkan tubuh jiwa roh kami, supaya firman yang kami dengar boleh kami terima dan boleh bertumbuh dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, kami menjadi seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin, amin, amin. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat firman Tuhan terambil dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Atau ayat 5 saya baca. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. 6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Nah, perhatikan ayat yang ke-6, dikatakan supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Kata di dalam bahasa Yunaninya disebut atau ditulis charito, C-H-A-R-I-T-O, ya, yang punya arti sangat dikasihi. Nah Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini Allah Bapa di surga menginginkan supaya saudara dan saya tahu bahwa kita, saudara dan saya, adalah orang-orang yang sangat dikasihi. Kita adalah sangat dikasihinya. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah yang harus saudara dan saya pahami, bahwa kedudukan kita sebagai orang percaya di dalam Yesus Kristus adalah orang-orang yang sangat dikasihi. Nah, ada seorang ahli pakar Alkitab yang bernama Joseph Henry Thayer mengatakan bahwa sangat dikasihi di dalam Dia punya keterangan atau punya arti lain, dikelilingi dengan perkenanan. Nah saudara, ini sungguh luar biasa sekali bahwa ternyata posisi atau kedudukan kita sebagai orang-orang percaya di dalam Yesus adalah orang-orang yang sangat dikasihi dan dikelilingi dengan perkenanan. Saudara, penting saudara dan saya pahami, mengerti posisi kedudukan kita sebagai orang percaya. Hanya kasih Yesus saja yang akan menyambut saudara di dalam Dia. Kasih yang tidak pantas, kasih yang tidak layak, kasih yang tidak mestinya kita terima, tapi diberikan Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus. Sehingga saudara dan saya yang seharusnya binasa, kita adalah orang-orang yang berdosa, oleh anugerahnya kita dibenarkan, kita diselamatkan. Dan bukan hanya dibenarkan, diselamatkan, Alkitab berkata bahwa kita didudukkan, kita diberi posisi yang luar biasa sebagai orang-orang yang dikasihi dan yang dikelilingi dengan perkenanan. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada dua hal yang harus terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya
dalam kehidupan orang-orang yang dikasihinya di dalam Yesus, dalam kedudukan orang-orang yang dikelilingi dengan perkenanannya, dua hal harus terjadi. Yang pertama, kita lihat sebentar, 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Paulus menggambarkan, karena Efesus juga ditulis oleh Paulus, ya. Dan 1 Korintus juga surat Paulus kepada jemaat Korintus. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 dikatakan, "Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia." Perhatikan, sebaliknya Paulus berkata, "Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku." Yang pertama yang harus terjadi dalam kehidupan orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan, yang sangat dikelilingi oleh perkenanannya adalah saudara dan saya harus lebih rajin. Paulus berkata, "Aku telah bekerja lebih keras." Dengan kata lain, jadi orang Kristen bukan jadi pemalas, bukan jadi orang yang malas, bukan jadi orang yang pasif. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Anugerah kasih yang Tuhan beri tidak semestinya kemudian membuat saudara dan saya malas dan pasif. Tapi justru karena kasih yang luar biasa, anugerah yang besar itu yang memampukan kita untuk bekerja lebih keras, bekerja lebih giat, bekerja lebih tekun lagi. Seperti Paulus katakan, bahwa aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tidak ada alasan buat kita untuk kemudian kita menjadi orang-orang yang pasif, orang-orang yang malas. Saudara, perlu saya sampaikan bahwa apapun sesungguhnya yang saudara dan saya kerjakan, Allah tetap mengasihi. Allah tetap kasih. Kasih Allah tidak dipengaruhi dengan apa yang saudara dan saya perbuat. Tetapi bukan berarti kemudian kita diam saja. Kita tidak melakukan apa-apa. Kita tidak melakukan bagiannya. Sebaliknya, kalau saudara dan saya sadar bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi, bahwa kita adalah orang-orang yang dikelilingi dengan perkenanan, maka dalam setiap perbuatan, dalam setiap pelayanan, dalam setiap apa yang kita kerjakan, lakukan, saudara, kita harus kerjakan dengan segenap hati kita. Harus ada sesuatu yang keluar dari dalam sebagai bentuk ungkapan syukur kita karena Tuhan sudah selamatkan. Dan saya mau beritahu, ketika kita menerima kasih dengan benar, maka perkenanan yang kita terima, penyediaan yang Tuhan sediakan bagi kita, yang Tuhan sudah beri bagi kita, itu yang akan memampukan saudara dan saya untuk bekerja lebih keras, untuk bekerja lebih sungguh lagi. Karena hanya dengan penyediaan anugerah itu saja yang memampukan saudara dan saya untuk bekerja lebih keras. Nah, saudara, biarlah ini menjadi satu motivasi, menjadi satu rema buat kita semua orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang dikelilingi dengan perkenanan dari Allah Bapa di surga lewat anaknya
Yesus Kristus Tuhan. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang harus terjadi dalam diri setiap orang yang dikasihi, yang sangat dikasihi dan dikelilingi dengan perkenanan dari Allah Bapa di surga. Yang kedua, kita lihat sebentar 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-9. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara, 2 Korintus 5 ayat yang ke-9 dikatakan, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Hal kedua yang tidak kalah penting yang harus saudara dan saya kerjakan, kalimat supaya kami berkenan kepadanya punya pengertian atau punya dalam terjemahan aslinya ditulis supaya kami berusaha sungguh-sungguh menyenangkan kepadanya. Nah, saudara, yang kedua adalah ketika seseorang mengerti bahwa dia dikasihi, sangat dikasihi di dalam Kristus dan dikelilingi dengan perkenanannya, maka yang harus terjadi adalah orang tersebut, seseorang ini harus berusaha menyenangkan lebih lagi. Ya, Paulus berkata, sebab itu kami juga berusaha. Katakan seperti itu ya. Berusaha artinya melakukan sesuatu, melakukan perbuatan, ya. Berupaya, mengupayakan. Mengupayakan apa? Mengupayakan supaya menyenangkan. Supaya menyenangkan kepadanya. Ya, kita katakan seperti itu. Ya. Supaya menyenangkan Allah Bapa di surga, menyenangkan Yesus Kristus Tuhan. Saudara, kata menyenangkan bukan berarti Allah kemudian memilah-milah atau membedakan kasih yang satu ke kasih yang lain. Saya percaya bahwa Allah mengasihi kita tidak ada bedanya. Saudara dan saya, siapapun kita, dikasihi Tuhan. Allah mengasihi saudara dan saya. Tanpa kita melakukan sesuatu apapun, Allah mengasihi. Tetapi ada kalanya Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang bisa menyenangkan Tuhan lebih lagi. Sebagai gambaran begini. Kalau saudara dan saya sudah menjadi orang tua, dan Tuhan percayakan beberapa anak dalam hidup kita, saya percaya sebagai orang tua, sebagai bapak, kita pasti mengasihi anak-anak kita. Kita tidak mungkin membeda-bedakan kasih kita terhadap anak satu dengan yang lain. Kasih kita sama kepada setiap anak-anak kita. Tetapi kadang-kadang ada momen, ada peristiwa yang seringkali ditunjukkan oleh anak-anak kita. Mereka melakukan sesuatu buat saudara dan saya sebagai orang tuanya. Nah, saudara, ketika pada momen-momen, pada event-event yang tertentu, ada satu anak kita yang kemudian melakukan sesuatu yang lebih lagi menyenangkan hati kita sebagai orang tuanya. Saya percaya sebagai orang tua kita akan merasa lebih senang lagi. Nah, saudara,
Itulah yang dimaksudkan oleh Paulus, bahwa di samping yang pertama dia bekerja lebih keras dari semuanya, yang kedua juga dia lakukan bahwa dia berusaha untuk lebih menyenangkan lagi, sungguh-sungguh berusaha untuk menyenangkan Yesus Kristus Tuhan. Dan hasilnya Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa kasih Tuhan di dalam kehidupan Paulus sungguh luar biasa. Kasih Yesus di dalam kehidupan Paulus sungguh luar biasa. Kasih itu, kasih karunia itu yang akhirnya memampukan Paulus untuk dia boleh melayani, memberitakan Injil dengan hal yang luar biasa. Kasih itu yang memampukan Paulus untuk dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa. Saudara, inilah yang perlu kita kerjakan di masa-masa pandemi ini, saudara. Untuk kita berusaha lebih keras lagi di dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan, di dalam pengertian akan firman-firman Tuhan, di dalam kita lebih mengenal pikiran-pikiran Tuhan, saudara. Dan itu bisa didapat ketika saudara membaca firman Tuhan lebih keras lagi, lebih rajin lagi, lebih bertekun lagi, lebih menyediakan waktu lagi untuk membaca firman Tuhan. Dan yang kedua, saudara, biarlah di masa-masa pandemi hidup saudara dan saya boleh lebih menyenangkan hati Tuhan. Seperti Paulus katakan, kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami menyenangkan kepada Dia. Saudara, inilah pengajaran firman malam hari ini. Biarlah pengajaran yang singkat, yang sederhana, membuka hati pikiran kita semua, bahwa sesungguhnya saudara dan saya bukan hanya diselamatkan, tapi saudara dan saya dijadikan orang-orang yang dikasihi Tuhan. Saudara dan saya dikelilingi dengan perkenanan Tuhan. Kalau saudara mengerti, maka kehidupan kita akan berubah. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, tidak hanya dengan asal-asalan, tapi itu akan lahir dari dalam hati kita, dengan segenap hati kita. Dan hasilnya pasti akan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih meteraikan firman-Mu. Biarlah kasih yang kami terima tidak kami sia-siakan Tuhan, tapi kasih itu yang akan membuat kami semakin bekerja lebih keras lagi di hari-hari yang sebelumnya Tuhan. Bahkan lewat kedudukan posisi kami sebagai orang-orang yang dikasihi dan dikelilingi perkenanan, kami boleh lebih berusaha menyenangkan hati Tuhan lagi, supaya Tuhan disukakan oleh segenap hidup kami. Terima kasih, berkati setiap para pendengar Tuhan, setiap mereka yang menyaksikan pengajaran online lewat live streaming di channel YouTube Tuhan. Engkau berkati. Kau tahu apa yang menjadi kerinduan, Kau tahu apa yang menjadi kebutuhan, keperluan mereka. Hamba percaya kasih Tuhan lebih dari cukup Tuhan, untuk menopang, menolong setiap pribadi lepas pribadi. Hamba memohonkan berkat atas setiap mereka. Biar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran mulai malam hari ini sampai Yesus datang 2 kali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat malam. Sampai bertemu Kamis depan.